menyangkut rancangan undang-undang pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, punya konsep penyempurnaan atau barangkali lebih pada revisi undang-undang ketenagakerjaan, terutama menyangkut masalah hak-hak buruh. Namun kemudian sekarang muncul rancangan undang-undang menyangkut cipta kerja, di mana buruh masih belum bisa menerima, maka ini pun menjadi masalah. Menjadi masalah karena ada pertentangan antara buruh dengan konsep-konsep kebijakan berkaitan dengan cipta kerja. Berkaitan dengan peningkatan keahlian dan produktivitas, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan menyangkut kebijakan pelatihan pada tingkat mandiri, dan beberapa program juga sudah dispesialisasikan, seperti misalnya dulu ada program berkaitan dengan LAS, ada di BLK Industri, sekarang sudah ditingkatkan menjadi lebih besar dan spesifik, di mana tempatnya dibangun kembali berkaitan dengan keahlian LAS di daerah Serang. Kemudian tantangan berkaitan dengan pandemi COVID, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pemberian subsidi 600.000, walaupun konon kabarnya juga ditunda pelaksanaannya. Ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menangani dampak dari paparan pandemi COVID-19. Baik, boleh lanjut Pak? Ya, baik. Untuk itu semua kebijakan-kebijakan pemerintah diarahkan kepada kebijakan yang komprehensif sehingga tidak parsial. Nah, yang dituangkan di dalam 4 poin, terutama sekali untuk kemudian nanti dikembangkan menjadi beberapa poin lebih detail, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, kemudian peningkatan produktivitas, daya saing tenaga kerja Indonesia. Daya saing tenaga kerja Indonesia, terutama sekali tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Baik, kemudian upaya perluasan kesempatan kerja dan upaya pelayanan penempatan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial ini semakin ditingkatkan dalam rangka menjaga hubungan kerja agar jauh terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan juga sudah diatur beberapa kebijakan baru berkaitan dengan bagaimana pengawasan menyangkut norma kerja dan norma K3. Pengawasan ketenagakerjaan pada beberapa kebijakan baru melibatkan masyarakat secara umum, baik pelaku usaha maupun serikat pekerja. Bisa ke bawah, Pak? Baik, Bapak dan Ibu, ini kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan disosialisasikan kepada provinsi dan kabupaten. Meskipun di tingkatan provinsi dan kabupaten memang ada beberapa perbedaan berkaitan dengan peraturan daerah dan program-program yang sudah ada di dalam Renstra masing-masing SKPD. Bisa ke bawah, Pak? Ya, ke bawah lagi, Pak, biar nggak terlalu lama. Baik, ini Bapak dan Ibu barangkali nanti perlu kita diskusikan, ini yang akan kebijakan yang akan disampaikan kepada masyarakat, dalam hal ini
melalui provinsi maupun kota kabupaten. Ya. Ada 4, sebetulnya ada 9, tapi ada 4 poin besar yang menyangkut masyarakat secara umum, dalam hal ini masyarakat pengusaha dan masyarakat pekerja. Kegiatan berkaitan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Maka ditempuh beberapa strategi dan kemudian mohon maaf Pak, di bawahnya lagi berkaitan dengan pemberdayaan tenaga kerja. Ya, kita mengetahui ada beberapa kegiatan-kegiatan yang baik menyangkut masalah tenaga kerja asing, ya, di dalamnya menyangkut masalah tenaga kerja, pendamping tenaga kerja asing, dan juga termasuk di dalamnya tenaga kerja Indonesia yang akan ke luar negeri. Bisa di bawahnya, Pak? Baik. Upaya pelindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan ini juga sudah ditingkatkan lagi. Ini adalah strategi-strategi yang akan diperbaiki dan dilemparkan kepada masyarakat, ya, terutama sekali strategi berkaitan dengan pelindungan tenaga kerja ini menyangkut kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma kerja, karena norma kerja menyangkut hak-hak buruh, kemudian meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial, meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, meningkatkan penerapan norma keselamatan kerja, meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan kerja, menurunkan tingkat risiko kecelakaan kerja, meningkatkan tata kelola manajemen menyangkut K3. Jadi sekali lagi bahwa kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan menyangkut kebijakan orang sebelum masa kerja, orang dalam masa kerja, dan orang purna masa kerja. Baik, berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan permasalahan perubahan dari kondisi konvensional ke digital, inilah yang barangkali menjadi PR kita semua, karena perubahan ini membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pencari kerja maupun sumber daya manusia pekerja yang sudah ada di dalam hubungan kerja. Maka kita mengenal beberapa program yang disebut pengembangan hubungan industrial, termasuk di dalamnya peningkatan jaminan sosial tenaga kerja. Baik Pak, barangkali itu dulu dari saya. Mungkin kita bahas lebih lanjut kebijakan